Bicara tentang soleh solihah, berarti soleh menurut Allah, soleh menurut Rasulullah. Mendidik itu yang pertama kali diperlukan adalah namanya qudwah. Qudwah itu suri tauladan, contoh yang baik langsung dari orang tua. Al-Quran menggambarkan itu. Wa kana abuhuma salihah, dalam surah Kahfi. Ada siapa bapak kedua anak yatim itu salihan salih. Kalau bapaknya saleh itu insya Allah anaknya dilindungi oleh Allah dari kerusakan. Ketika Maryam dituduh melakukan perzinaan karena hamil tanpa punya suami, apa firman Allah? Makana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyya. Maryam, bapak kamu bukan orang jelek, ibu kamu juga bukan orang yang suka melanggar. Jadi kamu itu anak yang baik. Orang Jawa bilang kacang orang ninggal lanjaran. Kalau bahasa Indonesia, buah tidak akan jatuh jauh dari pohon. Nah, ini di sini perlunya contoh yang baik. Dalam bahasa Arab sebut lisanul hal absahu min lisanil maqal. Contoh dengan perbuatan itu lebih baik daripada ucapan. Jadi kalau ingin putra putrinya soleh, ya harus dimulai dari bapak ibunya. Yang pertama harus berusaha bisa memberikan contoh yang baik, rajin ibadah, rajin ngaji, dan seterusnya semampunya. Yang kedua, ya putra putrinya dilatih, disenangkan beribadah, terutama sholat. Cuman jangan hanya diajak ke masjid. Ke masjid nggak ibadah, malah mengganggu orang ibadah. Nanti kalau sudah sholatnya tertib, tepat, dari kecil sudah bisa sholat yang benar, tumaknina, bisa ngerti bahwa dia sedang khusyuk kepada Allah. Manfaatnya sholat itu innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Maka dia akan jauh dari fahsya dan munkar, kejelekan-kejelekan yang besar maupun yang kecil. Oleh Allah diselamatkan dia itu. Ada di zaman Nabi orang pemuda suka mencuri, tapi sholatnya rajin, ya, sholatnya rajin. Oleh sahabat dilaporkan ke Nabi, ini orang ini suka mencuri, tapi sholatnya rajin. Ya, ada orang suka mencuri, sholatnya rajin. Biarkan aja, kata Nabi. Artinya kamu nasihati sepol kemampuan, tapi sholatnya itu nanti akan berpengaruh. Akhirnya dia menjadi orang yang baik. Jadi sholat itu yang ibadah, disenangkan ibadah. Yang ketiga, jauhkan dari pergaulan yang buruk. Itu ini almar'u ala dini khalilih falyanzur man yukhalil. Seseorang itu akan mengikuti agama teman dekatnya. Maka falyanzur, kata Nabi, supaya meneliti, jangan sampai bergaul, berteman dengan orang yang buruk. Baik kepada semua orang, ya, bergaul artinya bersikap baik kepada semua orang, bagus. Tapi bergaul dekat jangan dibiarkan putra putrinya bergaul dengan yang tidak benar. Nabi sudah menggambarkan bergaul dengan orang yang buruk itu ibarat bergaul dekat-dekat dengan tukang pandai besi, tukang bikin alat-alat itu, yang di sana ada api, ada bara api, di sana ada asap. Kalau orang nggak terbakar kena bara apinya, ya minimal kena asapnya, kotor, bau. Artinya orang yang bergaul dengan orang yang tidak benar, sedikit banyak pasti dia kena. Makanya dijaga betul pergaulannya.
Lalu kalau ingin tadi disebut hafidhina lil Quran, fuqaha fid din, tidak boleh tidak harus mencari guru atau diajari sendiri bab agama. Anak kecil terutama kalau dari masa kecil itu dua yang perlu diperhatikan. Biasa menghafal atau menghafalkan Al-Quran. Yang kedua, tauhid, akidah. Tuh. Tauhid untuk akidah untuk anak kecil itu ya namanya ma'rifatullah, dikenalkan Allah. Ma'rifatu rasulih, dikenalkan utusan Allah. Ma'rifatu ad-din, dikenalkan agama. Bab akidah itu diutamakan. Nah, kalau orang tuanya saja belum mengerti akidah, ya serahkan kepada ustadz yang sudah ngerti akidah. Jadi kalau pendidikan agama, anak kecil yang sangat diperlukan itu masa kecil itu melatih dia untuk menghafal, walaupun belum paham. Kalau belum paham itu pokoknya menghafal. Kepahaman nanti dimasukkan sedikit demi sedikit. Tapi masalah akidah itu harus dari kecil ya dibiasakan mengenali Allah, Allah pencipta alam, Allah yang menyembuhkan kita sakit, Allah terus sifat-sifat Allah itu ditanamkan. Itulah yang namanya menguatkan batin dia nanti. Masalah gitu. Dan biasa menghafal otomatis kalau ingin menjadi orang alim, menjadi fuqaha, insya Allah sejarah membuktikan para ulama sejak zaman dulu ya rata-rata itu hafal Quran di masa kecil. Ada banyak hafalannya. Itu yang diperjuangkan. Kemudian keberapa saya nyebutnya? Terakhir kelima ya, berdoa, mendoakan orang tua. Jangan pernah berhenti mendoakan putra-putrinya. Jangan pernah suudzon. Jangan pernah kecil hati. Walaupun senakal apapun anaknya, doakan aja yang baik-baik. Doakan yang baik-baik. Namanya termasuk 3 golongan yang tidak ditolak oleh Allah doanya adalah doaul walid, doanya orang tua untuk anaknya. Maka kalau nggak diterima langsung sekarang, terus doakan. Insya Allah suatu saat pasti ada perubahan. Insya Allah itu mungkin kurang lebihnya. Kalau ingin hafal Quran putrinya ya kalau nggak bisa mendidik sendiri, dicarikan halaqah tahfidz Quran. Kalau enggak ya terpaksa harus dipondokkan. Pondokkan ke pondok-pondok yang betul-betul melatih untuk hafalan ya.